tangan jali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek pemrograman berbasis mobile. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Semayani dengan NIM 230-30282 dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Komang-Gede dan Giovanni dengan NIM 2303-020095. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Eka Mahena dengan NIM 2303-020085. Selanjutnya ada rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Isanti Mahotama dengan NIM 2303-020093. Baik, kita langsung saja ke proyeknya. Kita proyek yang pertama. Baik, kita mulai dari yang pertama, di mana di sini ada codingan Hello World. Dimana kita yang pertama harus mengimport package Flutter Material Dart terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memanggil run app-nya untuk menyalakan widget utama My App. Setelah itu menggunakan starter widget di sini karena tidak memiliki state yang berubah. Setelah itu buat widget build-nya, lalu di-return ke Material App. Setelah itu berikan title Hello World dan tema datanya. Di sini ada color skemanya, ada sand color juga. Colornya itu yang di purple. Setelah itu di kelas my homepage-nya, di sini sama extend title widget juga. Setelah itu ada cons my homepage. Setelah itu dibuatkan widget build juga sama seperti tadi dan return scaffold juga untuk membuat bodinya. Bodinya di sini ada cons center dan dengan anaknya childnya itu text dengan teks hello world, lalu outputnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat codingan style, text, dan icon. Dimana yang pertama, sama seperti tadi, kita harus mengimport package Flutter Material Dart terlebih dahulu. Setelah itu menjalankan run app-nya, ini Material App, dimana home-nya itu halaman 1, dan kita berikan dia kelas, dimana kelasnya itu sama seperti yang halaman 1 ini, yang di home. Setelah itu kita extend ke title widget. Setelah itu kita buatkan widgetnya, dimana widgetnya ini return scaffold dan yang berisi backgroundnya di sini warnanya pink, dan untuk bodinya itu center di tengah dan terdapat child, anakannya itu container, dimana childnya ini terdapat width-nya itu 200, height-nya 100 dan color-nya di sini color-nya white. Dan terdapat pula alignment-nya itu center, dan center ini terdapat child juga, dimana child di sini terdapat icon, dan iconnya ini adalah icon Android, dimana Androidnya ini berwarna yellow. Untuk size-nya itu size 70, jadi untuk outputnya akan terlihat seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Flutter Application App Bar, di mana yang pertama masih sama seperti tadi, kita harus mengimport package Flutter Material Dart terlebih dahulu. Setelah itu melakukan running app Material App, titelnya itu belajar Flutter, di mana home-nya terdapat halaman 1. Lalu kita akan membuat kelas halaman 1 dengan extend title widget dan cons halaman 1. Setelah itu kita akan membuat widget build-nya, di mana kita membuat widget dengan return scaffold yang di dalamnya terdapat background color. Color di sini yang dipakai adalah yellow. Lalu terdapat app bar yang di dalamnya terdapat background colornya yaitu red, dan leading cons-nya yaitu icon. Iconnya di sini terdapat icon home yang nanti bisa terlihat yang ini. Setelah itu terdapat title cons center dengan anak childnya teks, dan teksnya terdapat belajar Flutter yang nanti akan terlihat yang ini. Di tengah ini dia di center. Setelah itu terdapat action cons widget lagi, di dalamnya terdapat icon, yaitu iconnya di icon search. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi project dari teman saya tadi. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu ada import package Flutter material Dart-nya. Lalu di sini ada Void, di mana Void main ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi Flutter-nya. Di mana di sini ada Run Apps yang di bawah, dan di dalamnya ada Material Apps yang berisi judul belajar Flutter dan home halaman 1. Lalu di sini ada kelas halaman 1, extend, stylus widget, cons halaman 1, super key. Ada override, widget build context, dan konteks. Jadi mana di bawahnya ada return scaffold yang berisi background color, warnanya tuh kuning, yang berukuran 200. Lalu di sini ada app bar dan app bar yang dimana dalamnya berisi background color yang berwarna merah dan berukuran 800. Dan di sini ada leading cons icon yang berisi icon home, dan juga judul yang berisi cons center yang dalamnya berisi child text yang berisi teks belajar Flutter. Lalu ada actionnya cons widget yang berisi icon source. Lalu untuk bodinya di sini berisi new container. Di bawahnya ada child, new column, dan children widget. Jadi dalamnya itu ada new icon. Jadi dalamnya ada icon local pizza yang berukuran 70 dan warnanya itu merah. Lalu di sini ada new row, children widget, yang dimana di dalamnya ada 3 kategori icon. Dan yang pertama itu ada icon donut large yang size-nya 70 dan warnanya merah. Dan di sini juga sama, mengikuti dari yang pertama, dan yang ketiga juga sama dari yang pertama. Lalu di bawahnya ada new icon cakes yang size-nya 70 untuk color dan warnanya itu warnanya merah. Baik, untuk outputnya itu seperti ini, yang dimana tadi untuk icon home-nya itu berada di sini, dan untuk belajar Flutter Guys ini berada di sini, dan untuk icon source-nya ada di pojok kanan atas. Dan untuk color local pizzanya itu ada di sini, dan untuk icon donutnya ada di sini, dan untuk icon cake-nya ada di sini. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan presentasi project card parsing data. Dimulai dari yang pertama, yaitu import package Flutter material Dart. Jadi mana di sini ada void main, yang di bawahnya ada run apps, cons material apps, yang berisi judul title card parsing, title card dan parsing. Lalu ada debug show check mode banner yang bernilai false, dan home halaman 1. Lalu di bawahnya ada class halaman 1, extend stylus widget, dan cost halaman 1 berisi super key. Lalu di bawahnya ada override, widget build context yang berisi return scaffold. Yang di dalamnya ada apps bar, dan apps bar ini di dalamnya berisi title, context yang berisi kata-kata, card, dan parsing. Lalu untuk di bodinya ada column yang di dalamnya ada cross axis alignment, dan dalamnya ada cross axis alignment stretch, dan di bawahnya ada children cons yang berisi card saya, yang dimana ikonnya itu berisi icon home, teksnya home, dan warna ikonnya coklat. Dan di bawahnya ada card saya, ikonnya icon favorit, teksnya favorit, dan warna ikonnya pink. Lalu di bawahnya lagi ada card saya, warna ikonnya place, bentuk ikonnya place, teksnya place, dan warna ikonnya blue atau biru. Lalu di bawahnya ada card saya, ikonnya berisi icon setting, teksnya berisi setting, dan warna ikonnya hitam. Dan di bawahnya ada class card saya, extend stylus widget, yang dimana di bawahnya ada final icon data icon, lalu ada final string text, dan final color warna icon. Lalu codes card saya berisi super key, request this icon, required this text, dan ada required this warna icon.
Lalu di bawahnya ada override, berisi widget build context, di mana bawahnya ada return container, berisi padding, const edge inset, al 10 berukuran 10, dan child card, child padding, dan di dalamnya berisi padding, const edge inset, symmetric vertical 16. Lalu ada child column, main axis size min, lalu ada children yang berisi icon, dan di dalamnya ada icon, size-nya 50 dan color-nya warna icon. Dan ada const setbox yang height atau tingginya 8. Lalu ada text yang berisi teks, style, const text style, font size yang berukuran 20. Baik, untuk tampilannya itu seperti ini hasil outputnya, yang dimana untuk home-nya itu ada di bagian sini, dan untuk favoritnya ada di bagian sini, dan place-nya ada di bagian sini, dan setting-nya ada di bagian sini, dan untuk card parsing datanya ada di bagian sini. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan project yang sudah dibuat, yaitu navigation routes. Dimulai dari yang pertama, yaitu kita harus mengimport package Flutter material Dart-nya, lalu di bawahnya ada void main, berisi run app, dan material apps. Lalu title-nya atau judulnya berisi navigasi. Lalu di bawahnya ada debug show checked mode banner yang bernilai false. Lalu ada initial routes halaman 1. Lalu di sini routes-nya itu ada halaman 1, konteks, cons halaman 1. Dan di bawahnya ada halaman 2, konteks, cons halaman 2. Yang dimana jika kita mengklik di halaman 1 maka akan menuju ke halaman 2. Jika kita mengklik di halaman 2 akan menuju ke halaman 1. Baik, untuk kelas halaman bawahnya ada kelas halaman 1 extend stylus widget, yang dimana di bawahnya ada cons halaman 1 yang berisi super key. Lalu di bawahnya ada override, widget build context, yang di bawahnya ada return scaffold, yang di dalamnya berisi apps bar, yang dimana apps bar ini berisi judul, const text musik, yang dimana teksnya musik, dan body center berisi child icon button, dan di dalamnya ada icons, const icon headset yang berukuran 50, dan on preset, yang dimana navigator push name konteks ke halaman 2. Lalu di bawahnya ada kelas halaman 2 extend stylus widget, yang dimana di bawahnya ada const halaman 2 yang berisi super key. Lalu ada override widget build context, yang di bawahnya ada return scaffold yang berisi apps bar berisi judul, const text yang berisi judul speaker. Lalu di bawahnya ada body center, lalu di bawahnya ada child icon button, yang di dalamnya ada icon yang berisi icon speaker yang berukuran 50 dan warnanya merah, dan on press navigator push name konteks halaman 1. Dan di sini ada musik yang dimana ini termasuk halaman 1, dan jika kita klik akan menuju ke halaman speaker yang menuju ke halaman 2. Jika kita klik speaker lagi akan menuju ke musik yang dimana menuju ke halaman musik halaman 1. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tutorial yang telah kami lakukan pada bagian tutorial 9 tab bar, serta yang ke-10 itu menggunakan gambar untuk mengganti ikon barang elektronik yang telah kami masukkan pada bagian tab bar sebelumnya. Jadi mulai dari tab bar terlebih dahulu. Yang pertama, kami mengimport package Flutter yang berisi material.dart dengan title tab bar. Kemudian kami juga mengimport file yang digunakan untuk berisi tampilan dari masing-masing gambar. Import halaman komputer.dart, kemudian radio, headset, serta smartphone, di mana halaman ini telah kami buat sebelumnya. Saya berisikan kurang lebih seperti ini: halaman headset, komputer, radio, dan smartphone, main.dart. Selanjutnya yaitu pada bagian lead tab controller,
yang di mana kami gunakan untuk mengatur perpindahan dari setiap halaman tab bar. Kemudian itu pada bagian app bar atau bagian atas aplikasi, kami menggunakan background colors dengan warna amber ini dengan title daftar elektronik, dengan controller dengan tab subject, dengan icon komputer, icon headset, radio, serta smartphone. Kemudian pada bagian body tab barnya, untuk menampilkan konten halaman sesuai dengan tab yang sedang aktif, berisi controller juga dengan children widget, mengatur untuk menampilkan konten seperti menggunakan komputer, headset, radio, serta smartphone. Untuk pada bagian button, sama kita menggunakan color amber atau kuning dengan child tab bar, berisi controller. Nah, kemudian pada bagian icon komputer yang berisi icon komputer, headset, radio, serta smartphone yang berisi pada bagian bawah. Mungkin kita bisa lihat untuk caranya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk hasil praktek tab bar yang telah akan dilakukan. Jadi mulai dari bisa dilihat pada gambar HP yang berisi app bar ke bagian atasnya dengan title daftar elektronik yang berisi 3 icon komputer, headset, radio, serta smartphone. Untuk pada bagian body berisi gambar yang sebelumnya kami berisi icon. Untuk gambar sendiri nanti saya akan jelaskan setelah penjelasan terbaru. Nah, untuk bagian button juga berisi icon komputer, headset, radio, serta smartphone dengan warna pink atau amber. Nah, di sini untuk fungsi dari letak controller yaitu sebagai mengatur perpindahan halaman seperti pada slide ini. Nah, dan juga slide kembali halaman utama. Mungkin itu saja mungkin untuk penjelasan pada bagian tab bar. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian memasukkan gambar pada tab bar ini. Itu memasukkan gambar. Sini kami menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu langsung menambahkan di lokal atau pada folder data kami dengan kami membuatkan folder image yang berisi gambar. Dan untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan URL dari gambar yang telah kita tempatkan pada browser atau internet. Nah, untuk cara yang pertama itu dengan menambahkan gambar langsung pada lokal atau folder data kami. Di sini menambahkan folder image dengan berisi 2 gambar. Agar aset gambar ini dapat terbaca oleh project writer pada bagian pub6.yml. Di sini kami menambahkan assets dengan nama folder yaitu image dan size dari nama gambar yang telah kami masukkan, seperti contohnya headset.png. Setelah menambahkan aset pada pub6.yml, kemudian selanjutnya kami hanya menambahkan untuk halaman komputer di sini. Sebelumnya di sini kodenya berisi untuk halamannya berisi kode import package dari Tata. Sisanya saya akan menjelaskan untuk gambar sendiri. Nah, setelah dimulai dari penjelasan gambar yang kita masukkan di folder lokal Tata application.
Untuk pada bagian yang pertama itu halaman komputer dengan kita import package atau material.dart yang kelas komputer sama sebelumnya. Kemudian pada bagian kontainer ini di bagian image yang sebelumnya hanya berisi icon, tentunya pada tag bar sebelumnya yang hanya berisi icon. Di sini kami menambahkan image asset dengan nama image komputer yang telah kami tambahkan di file pop6.ml dengan widthnya 100. Kemudian akan muncul gambar yang telah kami tambahkan di lokal pada gambar HP ini. Nah, di sini kami juga menambahkan foto untuk produk yang kami data elektronik yang kami tambahkan itu komputer serta headset. Kalau lebih gambarnya seperti ini. Oke, set. Selanjutnya yang kedua itu dengan cara menambahkan URL dari gambar yang kita dapatkan di browser atau internet. Untuk URL gambar itu sendiri itu kami pada bagian pada halaman radio, gambar radio sendiri. Untuk kodenya kurang lebih sama seperti halaman komputer, headset, serta smartphone itu kurang lebih sama. Yang berbeda hanya pada bagian image, yang dimana kami menggunakan image dengan new network image yang berisikan URL dari gambar pada browser atau internet. Tulisnya mau lebih sama menggunakan 100 gambarnya sendiri seperti itu. Lalu berasal dari URL. Untuk gambar URL kami menggunakan dua, yaitu radio serta smartphone. Image take off dengan URL di belakang. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk tutorial yang kami lakukan, praktek yang kami lakukan pada bagian tab bar serta menambahkan image. Biasanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke materi list view. Nah, di sini pertama-tama kita melakukan import package dahulu dengan bernama material dart. Nah, lalu material dart ini berfungsi untuk membangun UI berbasis material design. Nah, lalu kita masuk ke void main. Nah, di sini aplikasi dimulai dengan menjalankan kelas utama yaitu MyApp. Nah, di kelas MyApp ini kita menggunakan kita menggunakan material app. Nah, ini kita menggunakan material app. Nah, di sini home diarahkan ke kelas home. Lalu debug show checkout mode bannernya itu di set false untuk menghilangkan label debugnya. Nah, di kelas home ini, kita masuk ke kelas home. Di kelas home ini kita menggunakan scaffold dan up bar itu akan berjudul menggunakan teks daftar tutorial dengan tulisan merah, dengan navbar berwarna merah. Terus lalu di bodinya menampilkan list view. Nah, list view ini tuh digunakan untuk menampilkan list data. Ini datanya, list data. Nah, setiap itemnya tuh menggunakan widget custom list tutorial agar kodenya lebih rapi. Nah, di dalam list tutorial ini gambarnya diambil dari URL dengan image network. Lalu kalau gambarnya gagal dimuat, tampil icon broken image maksudnya. Nah, di sebelahnya ada judul. Nah, di sebelahnya ada judul sesuai gambarnya. Lalu
di bawah judulnya ada deskripsi tutorialnya. Nah, sebenarnya itu dengan list view ini kita bisa menampilkan daftar data secara scrollable, lalu dengan data widget yang custom, lalu tampilan tab itemnya tuh bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke materi list view JSON data. Nah, di sini kita akan mengimport 3 package lebih dahulu. Ada package material dart untuk membangun tampilan UI footernya, lalu ada http dart untuk melakukan request ke API, lalu ada dart convert untuk mengubah JSON menjadi list di footer. Nah, kemudian ada fungsi main. Nah, di fungsi main ini aplikasi pertama kali dijalankan lalu memanggil kelas MyApp. Nah, lalu di dalam kelas MyApp ini berisi dia akan mereturn material app yang di dalamnya berisi home yang diarahkan ke halaman home. Lalu ada ini debug check mode banner nih di set false supaya nanti tulisan debugnya hilang. Nah, lalu kita masuk ke kelas home. Di sini kelas home ini nah, karena kita mengambil data dari internet, maka home ini menggunakan stateful widget supaya nanti supaya bisa mengupdate tampilan setelah data berhasil diambil. Nah, kemudian ada variabel yang menampung data, yaitu list dynamic ini. Nah, di list dynamic data JSON ini variabel data JSON digunakan untuk menyimpan hasil dari pengambilan data JSON dari API. Nah, di fungsi ambil data ini, di sini kita mengambil data URL API, yaitu ini, dengan proses melakukan request menggunakan HTTP GET. Lalu, nah di sini jika responnya tuh berhasil, maka status code-nya 200 dan data JSON di decode menjadi list dan disimpan di data JSON. Nah, jika gagal, else, maka muncul pesan error melalui snack bar, yaitu gagal mengambil data dari server. Lalu, lanjut ke tampilan UID build. Nah, di dalam metode build ini saya menggunakan scaffold yang ini, scaffold sebagai struktur utama halaman. Nah, di sini ada up bar untuk menampilkan judul, yaitu list data JSON yang ini nanti menjadi judulnya, yaitu di body. Nah, nanti di up bar itu akan menampilkan judul list data JSON dengan berwarna ungu ini, di purple. Kemudian di body di sini. Nah, jika datanya masih kosong, tampil akan circular progress nih, circular progress indikator, lalu sebagai loading. Nah, jika datanya sudah ada, maka ditampilkan menggunakan list view builder. Oke, di list view builder. Nah, ini nah, list view builder ini tuh digunakan karena data yang diambil jumlahnya dinamis. Nah, setiap itemnya tuh ditampilkan dalam bentuk chart. Nah, nanti dia outputnya akan seperti ini. Ada di sampingnya sudah saya lihatkan. Di sini dia akan berbentuk chart. Nah, dengan judulnya itu berwarna biru bold, lalu dengan isi artikelnya tuh sebagai deskripsi yang ini. Terus dia bisa di scroll seperti ini. Oke, sekian.